Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Odi Tanjung hadir untuk Anda masih membahas putaran GERD, hensari kecemasan dan psikosomatis. Apa kabar semuanya? Saya harap Anda terus diberikan kesehatan, kesembuhan ya. Tentu lepas dari gangguan dan sensasi-sensasi yang disebabkan oleh GERD, hensari kecemasan dan psikosomatis ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian buat Anda yang baru menemukan channel saya ucapkan selamat datang. Jika teman-teman mencari informasi tentang GERD, hensari kecemasan, berarti Anda tepat di channel ini teman-teman semuanya. Saya harap teman-teman bisa scroll down di video saya yang sebelumnya ya, karena banyak video-video yang sudah saya luncurkan buat Anda. Dan semoga video-video yang saya berikan kepada Anda menjadi wasilah kesembuhan Anda ya, dan segera lepas dari gangguan GERD, hensari kecemasan dan psikosomatis ini. Dan jangan lupa untuk di like, di subscribe ya, karena untuk mendukung channel ini biar bisa berkembang. Dan tentunya saya semakin bersemangat tentunya ya untuk memberikan video-video yang lain buat Anda semuanya. Baik ya, jika kita berbicara masalah GERD, hensari kecemasan dan psikosomatis ini tidak akan pernah berhenti teman-teman ya, tidak akan pernah cukup teman-teman ya, karena pengalaman-pengalaman pribadi saya ya yang menuntut saya untuk memberikan kepada teman-teman ini pengalaman saya, karena penyembuhan dari gangguan GERD, hensari kecemasan ini cukup lama teman-teman. Jika ada obat yang bisa menyembuhkan dalam kurun waktu 2 atau 3 hari, saya pikir saya pribadi tidak akan membuat video atau konten di channel ini untuk membantu teman-teman yang terjerumus dari gangguan ini teman-teman ya. Dan begitu juga dengan senior-senior kita yang lain, motivator-motivator kita yang lain ya, tidak akan membuat sebuah channel guna untuk memberikan pemahaman kepada kita semuanya. Karena sejatinya gangguan ini tidak cukup ya diobati dengan 2 atau 3 hari. Akan tetapi pengobatan ini terus ya memakan waktu karena memang berproses teman-teman. Jadi untuk itu ya saya minta atau ya saya harap kepada teman-teman yang untuk terus konsisten ya dalam mengelola pola pikir ya, kemudian pola makan dan pola hidup, karena ini adalah dukungan yang murni yang harus teman-teman lakukan dan tentu ya untuk mengobati gangguan ini, karena memang gangguan ini sekali lagi ya membutuhkan 3 elemen yang penting untuk mendukung kesembuhan ya, yang disebut dengan 3P. Baik, banyak teman-teman yang menganggap yang menyebut bahwa untuk pengobatan GERD, hensari kecemasan ya cukup dengan 3P saja ya, akan tetapi memang untuk penyebutannya sudah gampang banget teman-teman ya, tapi juga untuk implementasinya ya yang memang agak rumit teman-teman ya, apalagi di pola pikir teman-teman ya. Kadang-kadang memang pikiran yang jernih datang ya kan, tiba-tiba nanti datang lagi pola pikir yang buruk, menganggap bahwa yang kita rasakan ini di tubuh kita, mengira bahwa penyakit-penyakit yang berbahaya seperti itu ya. Dan kemudian buat teman-teman yang masih merasakan banyak sensasi, saya harap teman-teman terus bersemangat ya, bertahan terus teman-teman, sambil teman-teman berikhtiar ya melakukan penyembuhan. Mungkin teman-teman bisa melakukan pemeriksaan ke dokter ya untuk lebih lebih ingin tahu ya, atau keputusan dari dokter atau vonis dari dokter itu apa saja teman-teman. Dan kemudian buat teman-teman yang melakukan pengobatan memakai obat-obat alami ya, natural ya, yang penting sesuai dengan takaran teman-teman ya, jangan sampai nanti kebanyakan menjadi overdosis, bahkan ini akan menjadi gangguan ini lebih parah lagi ya. Dan saya hanya ingin menekankan ya, di video ini saya hanya ingin menekankan kepada teman-teman, ketika teman-teman merasakan sensasi yang ada di tubuh ya, seperti nyelekit-nyelekit di dada kiri dan kanan ya, terus kemudian di dada kiri sakit tembus sampai ke belakang punggung teman-teman,
terus kemudian napas sesak, ya, kelayangan, terus kemudian mata blur, ya, hidup seperti ada di alam mimpi, tidak nyata seperti itu. Karena memang rentetan-rentetan dari sensasi, GERD, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis ini adalah rentetan-rentetan yang kita mengira bahwa sensasi-sensasi ini datang dari penyakit-penyakit yang berbahaya di dalam tubuh. Jadi untuk itu ya lebih fokuslah kepada pola pikir teman-teman ketika merasakan sensasi seperti ini, anggap ini adalah biasa-biasa saja, dan ini memang pengaruh dari kondisi lambung yang belum stabil, teman-teman. Dan perlu juga teman-teman pahami ya, silakan periksakan diri Anda ke dokter untuk mengetahui juga bahwa jenis dispepsia yang teman-teman alami, ya, tanpa harus Anda berpikir bahwa ini penyakit yang lain seperti itu, ya, karena ini akan memperhambat kesembuhan teman-teman. Nah, kemudian buat teman-teman ya yang merasa juga ada sensasi di bagian perut, ya, terasa perih, ya, atau mungkin terasa sakit, ya, itu memang dari lambung yang belum stabil. Apalagi teman-teman ya merasakan sensasi di perut bagian kiri kanan, ya, seperti pinggul seperti itu, ya, rasa sakit yang memang tak tertahankan apalagi pada saat bangun tidur pagi, teman-teman, ya. Terus kemudian buat teman-teman yang merasakan sensasi ketika berbaring, ya, merasa bahwa melayang-layang, ya, seperti ada di kapal laut, seperti itu, digoyang-goyang, ya. Karena memang sensasi ini sangat lama sekali saya rasakan, teman-teman, ya. Kemudian badan bergoyang, ya, bahkan juga seperti ada sebuah di pola pikir atau pikiran kita dan penglihatan saya waktu itu, ya, dulu, ya, tidak nyata seperti itu, teman-teman. Karena memang ini pengaruh dari lambung, ya, lambat laun sensasi-sensasi seperti ini akan hilang sejalan dengan kondisi lambung. Dan ketika teman-teman ya memakai atau mengobati lambung Anda menggunakan obat dokter atau obat psikiater, ya, ketika tidak dibenahi pola pikirnya, itu saya rasa percuma, teman-teman, ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin ke psikiater, ya, mungkin karena memang sudah tidak tahan, ya, menahan sensasi, ya, saya harap silakan ke psikiater dulu, ya, untuk bisa menenangkan diri, teman-teman, ya, dan Anda juga bisa tenang, ya, atas vonis yang diberikan oleh dokter. Hanya asam lambung saja. Seperti apa yang saya rasakan dulu, teman-teman, ya, sampai terus-menerus memeriksakan diri ke dokter, bahkan ke dokter penyakit dalam itu 3 kali, teman-teman. Hanya untuk meminta kepastian vonis dokter bahwa saya hanya memiliki asam lambung saja. Karena memang dirasakan di tubuh itu berbeda-beda, teman-teman, ya. Bahkan di pinggang sakit, kemudian di bahu sakit, ya, di leher sakit, di bagian leher belakang, ya, sampai rasa kaku, nggak karuan, ya. Kemudian di punggung rasanya sakit. Yang saya rasakan pada waktu itu sih, ya, di bagian pinggang, ya. Saya pikir ini adalah penyakit yang lain, teman-teman. Dan itu pun yang mendorong saya untuk memeriksakan diri saya lagi untuk memastikan bahwa yang saya alami itu adalah hanya asam lambung saja. Sungguh memang luar biasa, ya. GERD, anxiety, kecemasan ini yang diawali oleh mah biasa meningkat ke GERD, ya. Kemudian lama kita alami GERD sampai sekitar lebih dari 3 bulan, itu akan lari ke anxiety, kecemasan yang berlebih, dan kecemasan terus, ya, datang mengakibatkan asam lambung itu meningkat lagi. Sejalan seperti itu, teman-teman. Oleh karena itu, ya, di sini perlu kita sadari bahwa ketika kita semakin cemas, tentu asam lambung akan meningkat kembali. Nah, buat teman-teman yang saat ini, ya, sudah mendapatkan perbaikan lebih, ya, tentu untuk dilatih sesering mungkin, teman-teman. Jangan hanya duduk saja, ya, bisa jalan-jalan, ya, kemudian bisa beraktivitas di rumah juga boleh, teman-teman, ya, kalau emang teman-teman tidak ada aktivitas yang lain,
mungkin ya bersih-bersih rumah nggak masalah ya, atau sorenya bisa jalan-jalan ya 50-100 meter, yang penting ada pergerakan tubuh teman-teman, guna untuk mengantisipasi kolesterol tinggi teman-teman ya. Semoga ya, saya doakan kepada teman-teman segera sembuh dari gangguan ini, segera bangkit, semangati diri Anda, dan saya harap teman-teman bisa melihat video-video saya yang sebelumnya bagaimana cara saya menghadapi gangguan ini teman-teman. 3 tahun namanya, lebih bahkan teman-teman. Sensasi yang saya rasakan juga luar biasa, sampai merasa seperti mati seperti teman-teman yang lainnya. Karena apa yang Anda rasakan saat ini ya, saya juga pernah rasakan ya. Kita sama-sama tahu bahwa gangguan atau sensasi GERD, anxiety, kecemasan ini memiliki 1001 macam sensasi, karena memang gangguan ini adalah gangguan masyarakat pada umumnya teman-teman ya. Untuk itu ya, terus semangat diri Anda sekali lagi, jangan patah semangat, karena memang Anda pasti akan sembuh, dan ini butuh proses ya. Maafkan jika kata-kata saya yang salah ya. Sekian dulu video kali ini, semoga ada video lanjutan teman-teman ya, untuk memberikan teman-teman ini penyemangat tentunya setiap hari ya, biar nggak murung terus ya. Jadi ada keceriaan tersendiri buat teman-teman, bahwa teman-teman yang memiliki gangguan ini tidak sendiri, masih banyak di luar sana yang memiliki gangguan GERD, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis ini. Baik ya, sekian dulu video kali ini. Maafkan jika ada kata-kata yang salah yang menyinggung perasaan Anda. Tetap semangat, semoga Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan dalam segala hal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.